Tes, tes. Oke. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk membahas em, tutorial Alpha. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan migration atau data. Nah, simpel gini, saya akan meringkas saja, langsung menjelaskan ya. Di sini saya sudah menyiapkan, bukan ini, sudah. Oke, saya akan membahas tentang model. Nah, untuk model sendiri saya sudah menyinggung di video pertama. Itu adalah blueprint dari database. Jadi kita akan mengisikan apa-apa yang ada di tabel ke dalam model kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu namanya protected. Protected table dia akan mewakili sebuah tabel yang dimana nama tabel tersebut adalah tabel pos. Nih, kita akan lihat sendiri. Sebentar. Intinya sih, model itu adalah perwakilan dari database. Baik nama tabelnya atau primary key dan variabelnya, data-data yang bisa diisi. Nah, kita lihat admin. Di sini saya menggunakan protected table, yaitu nama tabelnya post nanti. Model post itu akan mewakili semua tabel yang ada di PHP admin. Itu adalah tabel post, mewakili tabel post yang ada di database. Database ini untuk Laravel, ya itu adalah tabel post. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi model post itu akan mewakili tabel yang ini, tabel si post. Tabel post ini. Oke. Ya, bash. Nah, itu guna untuk protected table. Nah, ada pun untuk protected primary key sama, tetapi dia mewakili sebuah primary key atau kunci dari si eh, kunci yang ada di tabel tersebut. Nah, di sini kita lihat kunci dari tabel ini adalah ini ID, kunci emas. Sedangkan ini kunci yang abu-abu itu adalah eh, kalau ini Florensky yaitu saya nanti saya jelaskan. Nah, level itu untuk variabel itu ditranslate body. Nah, kayaknya di sini ini ada dua relasi. Ini untuk relasi pada database pada model itu memiliki beberapa bagian. Pertama itu belongs to. Belongs to itu simpel gini. Satu pos, enggak, jadi gini. eh, Banyak pos itu dibuat oleh satu orang sebenarnya seperti itu. Misal, si Udin membuat 10 pos. Otomatis kita bisa mengatakannya si Udin 10 pos dibuat oleh si Udin. Nah, jadi untuk logika seperti itu, kita akan menggunakan belongs to. 10 pos itu dibuat oleh satu user gitu. Makanya itu belongs to. Seperti ini. 10 pos memiliki 5 kategori. Seperti itu. Jadi,
10 pos itu dikategorikan sebanyak 5, kayak gitu kurang lebih. Maka dia memerlukan autentikasi, itu relasi dengan model lainnya. Jadi kita lihat ada relasi kategori, model kategori, yang dimana itu memiliki hash many. Jadi function post yang ada di model kategori itu memiliki banyak relasi ke post. Semuanya user, hash many, itu mempengaruhi untuk si model. Model itu intinya blueprint atau perwakilan dari database. Nah, kemudian ada namanya migration. Ini kalau nggak salah udah. Oke, mungkin kita lanjut. Migration itu kita, oke kita lihat dulu. Kita lihat apa itu migration adalah apa. Migration itu version control database. Jadi kayak kalian mengatur database atau mengelola database itu dari migration. Kalau lebih seperti itu. Bayangin kamu bikin tabel di database kayak user. Jadi intinya gini, kita membuat sebuah tabel itu melalui migration. Caranya gimana? Cara seperti ini. Kalian bisa jadi antara model dan migration itu saling berkaitan. Contoh, kita akan membuat sebuah model tes sekaligus migration-nya. Ya, otomatis kita akan membuat PHP artisan map model tes gitu. Bintang. Nah, jadi di komponen ini adalah perintah untuk membuat sebuah model. Ini sebuah blueprint dari tabel tes. Tapi kita belum punya ya. Nah, di mana ketika kita selesai membuat model tersebut, maka akan terbuat juga namanya migration ya. Kita akan tes. Nah, kalian lihat di sini, kita lihat tabel tes sudah terbuat. Ini ya, masih kosong. Dan ini dia migrationnya. Jadi kita bisa menambahkan tabel test itu melalui uh, migration ini. Contoh, saya misalnya di sini menambahkan table itu string terus gitu. Bukan gitu ya, langsung aja. Sebentar guys, aku lupa nih. Oke, jadi kita akan masukkan value-nya dan kemudian ada table itu apa ya, string slug terus dia itu unique query. Oke. Nah, kita akan membuat uh, sebuah table di mana isi dari table itu hanya ada name dan slug. Nah, kita akan coba membuatnya. Jangan cara PHP Artisan Migrate first dulu. Kemudian kita akan menyanyikan PHP Artisan Migrate. Nah, command PHP Artisan Migrate itu untuk menjalankan ini, membuat tabel ini, membuat tabel
memigrasi semua migration yang ada di sini. Oke, kita lihat di sini. Sudah ada name dan slot. Nah, untuk modelnya kita nanti sesuaikan gitu. Nah, lanjut. Sebentar. Oke, jadi kita di sini. Kita akan nyerang beberapa file. Clear dulu. Jadi kita bisa menggunakan namanya tinker. Bentar, bisa. Nah, oke. Nah, kita bisa menggunakan PHP artisan tinker. Komen ini itu berfungsi untuk kurang lebih untuk menambahkan data seperti itu. Kita akan coba ya. App models ini. Nah, itu jelasin dari yang lama ya. Oke, setelah itu kita jelasin dulu factory. Nah, jadi kemudian ada yang namanya itu factory. Ah, begini. Nah, ada namanya itu factory. Ini factory itu apa? Factory itu dia uh, sebuah properti yang ada di Laravel. Itu gunanya untuk menambahkan data secara acak gitu, secara random. Nah, di sini saya akan memberikan pola seperti ini. Di sini kita membuat sebentar. Nih, di sini kalian lihat ada namanya itu name, value name. Yang mana itu akan diisikan dengan fake atau palsu ya artinya name. Nah, ini nih dia akan mengisi value name yang ada pada user. Itu name nih. Jadi kita lihat di username dan username ini lah, ini nih si post. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya menggunakan title fact sentence. Nah, di value title ini kodenya dua ya. Satu dong. Nah, value title ini nantinya dia akan dibuat secara acak dan dibuat menjadi kalimat gitu. Title ini berupa kalimat. Nah, dia otomatis dia akan fungsinya itu membuat secara acak. Nah, sedangkan ini auto ID ini kalian lihat user factory otomatis dia akan membuat sebuah
akan mengambil ID yang ada pada user yang akan dijadikan sebagai author ID, tapi secara acak, secara random. Jadi guna faktor itu kita kan seakan-akan membuat sebuah data, tapi yang dimana isi data tersebut isi data random. Contoh, kita sebagai di Tinker, kita akan coba untuk membuat ini post factory create. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini contohnya. Saya akan menggunakan relasi. Ini, saya akan jelaskan di sini. Di sini saya memang menggunakan Tinker. Kemudian di dalamnya saya akan memanggil app models post. Jadi otomatis kita oke ini. Jadi dimana kita akan mengambil factory si post itu. Nah, dimana itu ada relasi. Recycle itu relasi ya. Hubungan antara post dengan model-model lain. Model post dengan model kategori dan user. Nah, nantinya dia akan membuat sebuah 100 data untuk si post secara acak. Kemudian dia akan merelasikan model post ke model kategori. Yang dimana kategori ini akan memiliki hubungan dengan si post itu pada kategori underscore ID. Nah, ID kategori yang akan kita gunakan itu sebanyak 3. Jadi jadi kemungkinan datanya itu 1/3 itu 3/100, apa gimana ya? Pokoknya di 100 data itu ada memiliki tiga pembuat kategori gitu. Nah, sedangkan user itu memiliki 5 author underscore ID. Jadi dari 100 itu ada sih misalnya kita memiliki 5 user. Pertama kemudian Ucok, Supo, Jarwo, Adit. Gitu. Nah, jadi setiap post yang terbuat, post yang telah di input kan, itu pasti ada salah satu dari nama 5 orang ini di setiap postnya. Nah, begitu juga untuk si factory. Ada kemungkinan 1 dari 3 ya, si kategori ID. Kemudian kita create. Itu untuk membuat relasi recycle gitu. Kita coba ya. Langsung. User.phone. Kenapa salah? Ini benar. Nah, otomatis dia akan membuat 100 data. Kita langsung di sini. Data yang telah dibuat dari komen tersebut itu akan membuat 100 data di dalam post. Kita lihat. Loading, lama loading. Coba kita lihat ke post. Nah, dia akan membuat 100 data yang ada di post. Yang dimana itu memiliki nih kategori 100 nih. Nah, jadi tadi dari komen tadi itu komennya beda ya. Bukan yang 3 kategori 5 user. Dia akan membuat 11 kategori dan 10 user. Nah, dari 10 user dan 11 kategori ini, masing-masing memiliki satu post minimal. Terkadang ada kondisinya satu ID dan satu kategori itu memiliki 2 post. Seperti ini contohnya. Kita lihat. Nih, dia menggunakan kategori yang sama. Ini. Kalian lihat di ID 3 dan ID 1. Si ad itu dengan Repeliant itu memiliki kategori ID dan author ID yang sama. Jadi intinya untuk author ID dan kategori ID
itu kemungkinan ada yang memiliki pos yang sama, tapi tidak selalu. Kadang-kadang author ID dengan kategori ID lainnya itu membuat apa yang baru, pos baru. Contohnya di sini ini ID 1110, 1110, 1010. Nah, itu. Ini kita lihat autornya itu 10, ini 10, sama-sama 10, tapi kategorinya beda gitu. Jadi itu menentukan, soalnya itu guna relasi tersebut. Kita letakkan outputnya seperti ini. Nah, kurang lebih itu untuk factory dan migration serta model. Oke, kita akan lanjut ke seeder ya. Oke, sebentar. Clear, PHP, artisan, clear. Nah, itu untuk relasinya. Ya, itu intinya Mas, sebenarnya. Yang saya bahas ini. Ini untuk relasi pada posisi seperti ini. Migration, itu table. Kita akan membuat sebuah kolom pada table post, yaitu adalah author ID. Yang dimana itu akan terfokus ke tabel user. Author, author ID itu akan diambil dari tabel user. Yang dimana itu akan diganti menjadi namanya post author underscore ID. Nah, yang akan diambil itu di ID-nya, gitu. Seperti itu kurang lebih. Untuk seeder ini, itu sama seperti Tinker yang kita gunakan sebelumnya. Tapi untuk menggunakan penggunaannya itu ada CPP, artisan, DB, SIP, contoh. Jadi dia akan menjalankan ini database seeder yang dimana logika seperti ini, sama seperti yang di sebelumnya. Dia akan memanggil post, model post, kemudian dia akan membuat 100 data post yang dimana itu memiliki relasi ke model kategori dan model result. Nah, jadi untuk setiap post itu memiliki di antara 100 post itu pastinya memiliki satu dari tiga kategori gitu. Misalnya ada kategori mantap, enak, dan biasa. Jadi setidaknya dari 100 ini memiliki, jadi pasti dari 100 itu memiliki tiga dari mantap, enak, dan luar biasa ini. Begitu juga yang bisa minim, dari 100 post itu pasti memiliki satu dari lima si pembuatnya, siapa pembuatnya gitu. Sedangkan ini, aduh, udah aja cuy. Ini kan fresh. Oke, jelaskan dikit. Ini kita lihatin. Dia kan harus membuat data baru. Nah, kita lihat di kategorisnya. Dia kan membuat seharusnya itu tiga vektor kita. Jadi dari 100 post itu minimal memiliki satu dari tiga kategori ini. Baik itu non-factory atau return atau modi. Begitu juga dengan si user. Tapi tidak harus dalam satu post itu memiliki kategori dan user yang sama gitu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena ya itu sebenarnya sudah saya jelaskan. Oke, mungkin cukup karena di sini sudah ada. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan serta kerancuan dalam pembahasan video kali ini. Saya tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.